Penyebab Taufan Damanik bentak Verdi Sambo, kau jangan kurang ajar. Sambo bilang, minta maaf saya pak. Jadi memang ini menurut saya berat sekali Pak, karena saya berdua ini nggak melanjut Pak. Saya nggak mau ini merusak kredibilitas kami, terutama karena kami tidak melanjut lagi. Penting bagi saya dan bagi saudara Anam juga, untuk terutama pada saudara Anam, supaya nama baiknya bisa dijaga. Ketika meminta keterangan Pak Verdi Sambo, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke Pak Verdi Sambo. Secara umum konteks peristiwanya kan sudah ketahuan semua begitu. Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik marah kepada Verdi Sambo, kau jangan kurang ajar sama Komnas HAM. Pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sempat melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Adapun Ahmad Taufan Damanik ditemani dua komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Khairul Anam dan juga BK Ulung Hapsara, serta 3 orang staf. Dalam pemeriksaan itu, Verdi Sambo berkali-kali meminta maaf. Saya salah, saya hilaf, emosi saya tidak bisa dikendalikan. Tidak sepantasnya, saya seorang jenderal tidak mampu menjaga emosi, jadi saya salah, saya siap diberi hukuman yang setimpal, kata Verdi. Verdi Sambo diperiksa Komnas HAM selama sekitar 1 jam. Dalam kurun waktu itu, Verdi Sambo terus mengutarakan kehilafannya telah membunuh Brigadir J. Ia sesekali menangis saat disinggung soal keputusannya mengorbankan ajudan yang paling senior, Baradae atau Richard Eliezer. Dalam pemeriksaan itu, Ketua Komnas HAM juga sempat murka kepada Verdi Sambo. Taufan mengaku murka lantaran Verdi Sambo memanggil salah satu komisioner Komnas HAM, yaitu Khairul Anam, pada Senin. Pertemuan Verdi Sambo dan Anam itu terjadi sebelum kasus Brigadir J mencuat kepada publik. Melansir tribunnews.com, Taufan menjelaskan pada tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 12 siang, Anam yang ditugaskan menjadi LO terkait kerjasama Komnas HAM dengan Polri sempat meminta izin untuk bertemu Sambo. Taufan pun memberikannya izin karena memang Anam yang bertugas untuk itu. Taufan menjelaskan selama ini Anam adalah orang yang sangat disiplin dalam melaporkan pekerjaan kepadanya. Hal itu, kata dia, termasuk dengan tugasnya sebagai LU Komnas HAM dalam kerjasama dengan Mabes Polri terkait pengawasan. Taufan lalu menyebutkan Anam mengungkapkan pertemuannya dengan Sambo sehari kemudian. Terus esok pagi dia dijelaskan 45 menit katanya cuma nangis-nangis seperti yang digambarkan Mahfud MD dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI itu. Dia Sambo bilang, kenapa bukan saya yang bunuh, cuma begitu-begitu saya diceritakan Anam baru besoknya. Pada malam-malam itunya tidak melihat ada yang serius, jadi dia baca berita setelah dia main badminton. Dan mendengar cerita Anam itu, Taufan menaruh curiga terhadap Verdi Sambo. Taufan lantas mengungkit saat dirinya menemui Sambo di Makobrimob. Saat itulah dia mengaku berang terhadap Sambo karena memanggil anak buahnya. Ketika itu mantan Kadif Propam Polri itu dikatakan Taufan hanya meminta maaf. Ia lalu menanyakan apakah Sambo memberikan uang kepada Anam pada pertemuan itu. Kau kasih uang gak sama dia? Tidak pak, kata Taufan. Itu direkam loh, saya bilang. Kalau ada apa-apa, satu saat saya buka itu semua, kau jangan ngerjain Komnas HAM. Marah sama saya dia, kata Taufan. Taufan juga menyebutkan dia hanya mencecar Sambo soal pertemuan dengan Anam. Saat di Makobrimob, dia meminta kesaksian yang diberikan Sambo itu tak berubah-ubah di hari kemudian. Sikap dingin Kadif Propam baru, Irjen Syahar Diantono. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI terkait dengan peristiwa tewasnya Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Rabu 24 Juli. Agenda dalam rapat kerja itu guna menggali informasi langsung dari Kapolri Listio Sigit Prabowo soal peristiwa di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, di mana Brigadir J tewas ditembak di dalam rumah tersebut. Rapat kerja ini pun juga dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto sebagai pimpinan rapat. Lalu Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi 3 Adis Kadir.
Dalam kesempatan itu, Kapolri turut didampingi jajaran petinggi Polri lainnya, mulai dari Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, Kabareskim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, hingga dan Kobrimob Komjen Pol Anang Revandoko. Adapun hadir juga Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo hingga Kadif Propam Polri Irjen Syahardiantono. Tentu kehadiran Irjen Syahardiantono menjadi perhatian khusus dalam rapat kerja itu. Pasalnya Syahar ditunjuk oleh Kapolri Sigit menggantikan Irjen Pol Ferdisambo yang terjerat kasus pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network, Irjen Syahar duduk di barisan kedua di belakang Kapolri. Dia tampak mengenakan seragam dinas lengkap dengan emblem Div Propam di lengan kanan sebelah kanan. Selama rapat bekerja berlangsung sejak pukul 10, Jenderal Bintang 2 itu terlihat mencatat seluruh pernyataan dan masukan yang disampaikan oleh para anggota Komisi 3 DPR. Pengamatan di ruang rapat, Irjen Syahar tampak memperhatikan dan juga mencatat setiap anggota Komisi 3 DPR yang menyampaikan masukan. Hal itu dilakukannya selama rapat berlangsung. Saat memasuki waktu istirahat pukul 18, Irjen Syahar keluar dari ruang rapat. Dia juga tampak hanya didampingi oleh satu orang ajudan saat menuju ruang istirahat di lantai 3 Gedung Nusantara 2. Berbeda dengan mantan Kadif Propam Irjen Ferdisambo yang diketahui memiliki banyak ajudan selama menjabat. Saat berjalan menuju ruang istirahat, Tribun Network berusaha mencari Irjen Syahar untuk diwawancarai perihal jabatannya saat ini menggantikan Ferdisambo. Tribun pun bertemu Irjen Syahar di lantai 1 Gedung Nusantara 2. Saat itu awak Tribun memperkenalkan diri dan meminta waktu untuk wawancara. Irjen Syahar sempat berhenti dan merespon saat awak Tribun memperkenalkan diri. Namun saat ditanya perihal jabatan saat ini, dia pun enggan merespon. Mendengar pertanyaan awak media saat meminta waktu untuk wawancara sebentar perihal jabatan sebagai Kadif Propam, Irjen Syahar langsung melambaikan tangannya dan menolak menjawab pertanyaan itu. Dia lantas melanjutkan perjalanan menuju ruang istirahat. Tribun sempat mengikuti langkah Syahar untuk kembali bertanya perihal jabatannya, namun dia menolak dan tak menggubris pertanyaan selanjutnya. Seorang pengawal Irjen Syahar pun meminta awak Tribun pun tak menanyakan itu kepada atasannya. Irjen Syahar pun menaiki lift untuk menuju ruang istirahat di lantai 3 Gedung Nusantara di Kompleks 2 Parlemen Senayan, Jakarta. Dikutip dari berbagai sumber, Irjen Pol Syahardiantono resmi menjabat sebagai Kadif Propam baru, menggantikan Irjen Ferdisambo yang dinonaktifkan akibat kasus tewasnya Brigadir J. Syahardiantono ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Sigit Prabowo sebagai Kadif Propam baru pada Kamis 4 Agustus yang tertuang dalam ST nomor 1628, di mana sebelum menjabat sebagai Kadif Propam baru, Irjen Syahardiantono merupakan Wakil Badan Reserse Kriminal Polri. Irjen Pol Syahardiantono juga merupakan pria kelahiran 1970 di Blora, Jawa Tengah. Pria berusia 52 tahun itu merupakan teman satu angkatan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Akademi Kepolisian tahun 91. Sebelum menjabat sebagai Wadi Reskrimum, dia juga sempat mengemban tugas sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2010. Pada 2012, Syahardiantono diangkat menjadi Kasubdit 6 di Tipideksus Bareskrim Polri. Setelahnya, pada 2014 dia dipilih sebagai Direskrim Sus Polda Kepri. Selang 2 tahun kemudian, yakni tahun 2016, ia kemudian menjabat sebagai Widyaswara Muda Sespim Lemdikpol Polri. Pada 2018, Syahardiantono bertugas sebagai Kabak Penum Divisi Humas Polri dan pada tahun 2019 menjabat sebagai Biro Pengelolaan Data dan Informasi PID Divisi Humas Polri. Sebelum dipilih menjadi Wakabareskrim Polri pada 2021, dia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirtipiter Bareskrim Polri pada 2010.